Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Al-Fatim Muslimah dengan NIM 2305011110273. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang UTS Bank Lembaga Keuangan. Yang pertama, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Jawabannya, karena lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting seperti membantu menyisihkan sumber daya ke lingkungan usaha yang mampu menghasilkan sesuatu dan memperkuat ketetapan sistem keuangan. Negara juga sebagai lembaga yang menyediakan layanan seperti pinjaman uang, investasi, manajemen, dan menyediakan transaksi keuangan. Yang kedua, menurut Anda, apakah bank sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen? Jelaskan alasannya. Menurut saya iya, karena kemandirian bank sentral untuk mengambil keputusan kebijakan moneter tanpa tekanan politik, baik swasta maupun pemerintah, dapat menjaga kestabilan ekonomi, memelihara mutu sistem keuangan, serta mencegah terjadinya kenaikan barang maupun jasa yang sangat besar dalam waktu tertentu dan terus-menerus. Baik, yang ketiga, mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi? Siapa yang mengatur dan mengawasi? Jawabannya karena untuk mencegah praktik keuangan yang merugikan, menjaga kestabilan ekonomi, kemudian memastikan kepatuhan terhadap persyaratan etika dan transparansi, serta melindungi kepentingan konsumen. Kemudian, yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia ada 4 lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disingkat dengan OJK, kemudian Dewan Komisioner OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR konvensional dan BPR syariah, serta menurut Anda apa saja strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang. Yang pertama, kelebihan bank konvensional yaitu keamanan yang terjamin melalui deposito, menyediakan layanan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, dan banyak lagi, serta memiliki jaringan yang luas. Kekurangan bank konvensional yaitu kurangnya fleksibel dalam memberikan solusi keuangan, tidak ramah lingkungan karena saat operasional masih menggunakan kertas, serta bunga dan administrasi yang tergolong tinggi, dan pengajuan serta peminjaman sering tidak tepat waktu, atau memiliki waktu jangka yang cukup lama. Untuk kelebihan bank syariah, yaitu bank dan nasabah berbagi resiko dan keuntungan dari investasi, memiliki prinsip syariah sesuai agama, keinginan nasabah, lebih transparansi, serta adil dan memiliki komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian kekurangan bank syariah yaitu keterbatasan layanan, kurangnya spesialisasi tertentu, kesulitan biaya besar, serta penetrasi pasar. Kelebihan BPR konvensional adalah memiliki pemahaman terhadap kondisi ekonomi lokal, pendekatan terhadap nasabah untuk merhatikan kebutuhan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan akses yang mudah. Kekurangan BPR konvensional yaitu keterbatasan sumber daya, keterbatasan layanan, serta resiko yang lebih tinggi. Kelebihan BPR syariah yaitu memiliki prinsip syariah sesuai agama, kemitraan resiko dan laba, serta transparansi dan keterbukaan. Yang kedua, kekurangan BPR syariah yaitu kesulitan pembiayaan yang besar, kurangnya kemampanan teknologi, serta keterbatasan layanan. Kemudian strategi yang bisa dilakukan untuk masing-masing lembaga agar maju dan berkembang adalah mengembangkan layanan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang manfaat menggunakan layanan perbankan. Yang ketiga, membangun hubungan kerjasama
dengan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan jangkauan dan perluas layanan. Yang keempat, melakukan pengembangan karyawan dan melakukan investasi dalam pelatihan. Yang kelima, memperluas cabang serta ATM untuk meningkatkan akses layanan. Yang keenam, memastikan bahwa semua lembaga memiliki infrastruktur yang canggih agar mampu meningkatkan layanan pelanggan dan keamanan data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.